بشائر الإيمان منارة الإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kita telah sampai pada bait nazam ke-16. Hum Adamun Idris Nuhun Hud Ma' Salih wa Ibrahim kullun muttaba'. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menceritakan beberapa poin penting tentang Nabiullah Adam alaihissalam, Nabiullah Idris alaihissalam, Nabiullah Nuh alaihissalam, Nabiullah Hud alaihissalam, dan juga beberapa poin penting tentang kehidupan Nabiullah Salih alaihissalam. Insyaallah pada pertemuan ini kita lanjutkan tentang beberapa poin penting terkait dengan kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau berjuang melakukan dakwah kepada umatnya, kepada ayahanda beliau sendiri, bagaimana beliau bersabar atas penolakan dari kaumnya yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada beberapa hal penting yang penting ya untuk kita ketahui bersama. Ibrahim adalah anak laki-laki dari Azar, ayahanda beliau namanya Azar, dan Nabi Ibrahim ini mendapatkan kunyah sebagai Abu Ad-Difan, karena beliau adalah orang yang banyak menerima tamu dan banyak memuliakan tamu-tamu yang datang kepada beliau. Beliau adalah orang yang sangat memuliakan tamu dan sangat banyak tamunya, sehingga beliau mendapatkan kunyah Abu Ad-Difan. Diceritakan di dalam kitab yang saya baca ini, wa kana ahlu Babil fil Iraq fi dzalikal waqti yatana'amuna bi raghatil 'aishi wa yatafayya'una dhilalan ni'amil katsirati allati an'ama Allah biha 'alaihim walakinnahum kanu yatakhabbatuna fid dhalali wal kufr. Nabi Ibrahim pada mulanya beliau tinggal di Babil atau Babilonia di Irak. Dan penduduk Babil ketika itu adalah penduduk yang kaya raya. Mereka menikmati berbagai kenikmatan yang sangat luar biasa, yang sangat banyak, yang Allah anugerahkan kepada mereka. Tetapi mereka adalah orang-orang yang yatakhabbatuna fid dhalali wal kufur. Mereka adalah orang-orang yang sesat dan kufur. Fanahatu bi aydihim al-asnama wattakhadhuha min dunillahi alihatan wa akafu ala ibadatiha. Mereka memahat dengan tangan mereka berhala-berhala yang kemudian mereka jadikan sesembahan, yang kemudian mereka ibadahi, yang kemudian mereka sembah berhala-berhala itu. Wa qila kanu ya'buduna al-kawakib as-sab'ah wa kana lahum asnamun bisyakli syamsi wal qamari wa asnamun bisyakli al-kawakibi. Dikatakan dalam satu pendapat bahwa penduduk Babil di Irak ketika itu menyembah 7 bintang, ya, menyembah al-kawakib as-sab'ah, bintang-bintang yang 7. Dan mereka memiliki berhala-berhala yang sebagian dalam bentuk matahari, sebagian dalam bentuk bulan, dan sebagian dalam bentuk bintang-bintang. Wa kana 'alaihim hakimun zalimun mustabiddun yuqalu lahu Numrud atau Namrud bin Kan'an. Penguasa mereka, penguasa rakyat Babil ketika itu adalah seorang penguasa yang zalim, seorang raja yang zalim, seorang raja yang diktator yang bernama Namrud bin Kan'an. Wa kana ahadal mulukil ladzina malakul arda wa ahata mulkuhu masyariqal ardi wa magharibaha. Namrud ini adalah salah seorang raja yang daerah kekuasaannya sangat luas. Salah satu raja dalam sejarah perjalanan dunia, ya, dalam sejarah perjalanan bumi ini, bahwa dia adalah salah satu raja yang daerah kekuasaannya luar biasa luas, sampai dikatakan ahata mulkuhu masyariqal ardi wa magharibaha.
ya, wilayah kekuasaannya itu terbentang mulai dari ujung timur bumi sampai ujung barat bumi. Falamma ra'a ma huwa alaihi min az-za'amati wa ma yatamatta'u bihi min sadwatil mulki wa quwwatis sultani wa ra'a ma atbaqa ala qaumihi min al-jahli wal fasadi da'a al-uluhiyyah wa da'a qaumahu ila ibadatih. Ketika dia melihat dan menilai bahwa dirinya adalah orang yang kekuasaannya full, ya, full power, kekuasaannya terbentang luas, dia juga adalah seorang yang diktator dan tidak mau dibantah oleh siapapun, dan dia melihat bahwa rakyat yang dia pimpin, rakyat yang dia kuasai itu adalah rakyat yang tenggelam dalam kebodohan mereka. Maka Raja Namrud kemudian menggunakan kesempatan itu untuk mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang wajib disembah oleh rakyatnya. Waqad kana Ibrahim alaihi salatu wassalamu ka ghairihi minal anbiya'i mundu shigharihi wa nash'atihi musliman mu'minan 'arifan bi rabbih mu'taqidan 'aqidat at-tauhid munazzihan rabbahu 'an musyabahatil makhluqat mudrikan anna hadhihi al-asnam allati ya'buduha qaumuhu la tughni 'anhum min Allah syai'a wa annaha la tadurru wa la tanfa'u li'anna ad-darra wan nafi'a 'ala al-haqiqati huwa Allah ta'ala wahdah. Nah, perlu kita tegaskan di sini, perlu digarisbawahi, ya, perlu diyakini dengan sebenar-benarnya keyakinan, ya, sangat penting untuk diketahui oleh kita bersama bahwa Nabiullah Ibrahim alaihi salam sebagaimana nabi-nabi yang lain, mereka sejak kecil mundu shigharihi wa nash'atihi musliman mu'minan 'arifan bi rabbih, ya, sejak kecil sebelum diangkat menjadi nabi, tidak ada satupun nabi termasuk Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pernah menyembah berhala, pernah menyembah bintang, bulan, bintang atau matahari atau yang lain. Tidak ada satupun nabi termasuk Nabiullah Ibrahim alaihi salam baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi itu yang pernah menyembah selain Allah, yang pernah berbuat kufur atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada para nabi termasuk Nabi Ibrahim alaihi salam sejak beliau masih kecil bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan diberi petunjuk bahwa selain Allah termasuk berhala, bulan, bintang, matahari itu semuanya tidak layak untuk disembah karena mereka tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun dan tidak bisa menolak mara bahaya sedikit pun dari orang-orang yang menyembahnya. Dan diberi petunjuk bahwa yang memberikan manfaat secara hakiki dan yang menolak mara bahaya secara hakiki itu tiada lain hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Qala Allah taala fi haqqi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah menjadi orang Yahudi, bukanlah orang Yahudi, bukanlah orang Nasrani, bukanlah orang yang musyrik, tetapi beliau adalah orang yang sejak kecil sudah mengetahui bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wa la Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa laqad atayna Ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi 'alimin." Wa laqad atayna Ibrahima rushdahu min qabl. Dan telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk sejak dia masih kecil bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakara ahlut tawarikh anna Ibrahim intalaqa bi zawjatihi Sarah wa ibni akhihi Lut fa kharaja bihim min ardil kaldaniyyin ila ardil kan'aniyyin wa hiya bilad Baitul Maqdis. Singkat cerita, para ahli sejarah menyebutkan, menceritakan kepada kita semuanya bahwa Nabi Ibrahim suatu ketika beliau berhijrah, membawa keluarganya, membawa istrinya Sarah dan juga bersama pengikutnya, ya, para pengikutnya termasuk
keponakannya, anak dari saudara laki-lakinya yang bernama Lut, yang kemudian nantinya beliau juga akan menjadi nabi. Mereka semuanya berhijrah dari tanah kaum Kaldaniyin menuju tanah kaum Kan'aniyin. Nah, kaum Kan'aniyin ini tinggalnya di wahya biladu Baitul Maqdis, ya, tinggalnya di Baitul Maqdis di Palestina. Fanazzalu Harrana wa kana ahluha ya'buduna al-kawakib as-sab'ah. Mereka kemudian singgah di sebuah daerah yang bernama Harran, dan penduduk Harran ini adalah para penduduk yang menyembah bintang-bintang yang 7. Faqama al-Khalilu Ibrahim alaihi salam yad'u qaumahu ila dinillahi wa tarki ibadatil asnami allati la tadurru wa la tanfa'. Ya, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam menyeru kaumnya untuk masuk ke dalam agama Islam dan meninggalkan penyembahan-penyembahan kepada berhala dan selain berhala yang la tadurru wa la tanfa', yang tidak bisa memberikan madarat atau mudarat dan juga tidak memberikan manfaat, tidak bisa memberikan manfaat. Wa kana awwalu da'watihi li abihi Azara alladhi kana musyrikan yasna'ul asnama wa ya'buduha. Dakwah pertama yang beliau lakukan adalah kepada ayahanda beliau sendiri yang tidak hanya menyembah berhala, tetapi ayahanda beliau sendiri adalah pembuat berhala, pembuat patung yang dengan tujuan untuk disembah. Fada'ahu ila ibadatillahi wahdah wa ila dinil haqqi al-islam bi'ibaratin latifatin fiha minal bayani wal hikmati wal mau'izatil hasanati ma fiha. Beliau Nabiullah Ibrahim alaihi salam mengajak dan menyeru ayahanda beliau yang bernama Azar untuk hanya menyembah Allah semata, untuk masuk ke dalam agama Islam dengan ungkapan-ungkapan yang lemah lembut, dengan penjelasan-penjelasan yang penuh hikmah, penuh kelembutan, ya, dengan mau'izah hasanah. Beliau menyeru dan mengajak ayah beliau yang bernama Azar untuk masuk ke dalam agama Islam dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakinna Azar lam yaqbal nasihata Nabiyillah Ibrahim wa lam yastajib li da'watihi bal istakbara wa 'anada wa tawa'ada wa haddada ibnahu Ibrahim bisyarri wal rajmi wal qatli. Akan tetapi Azar, ayah beliau, tidak menerima nasihat Nabi Ibrahim dan tidak memenuhi dakwah beliau, tidak memenuhi ajakan beliau untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Balistakbara, tetapi dia sombong, ya, keras kepala, bahkan mengancam Nabi Ibrahim, ya, mengancam beliau untuk membunuhnya, mengancam akan membunuh Nabi Ibrahim anaknya sendiri, dan mengancam akan melakukan pelemparan batu kepadanya, merajamnya. Wa qala lahu kama akhbarana Allah taala anhu fil Quran, diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, qala araghimun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Azar, ayah Ibrahim, berkata kepada Ibrahim, apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Jika engkau terus mengajakku, ya, untuk meninggalkan penyembahan berhala, la arjumannaka, maka aku pasti akan melempari kamu dengan batu, maka pasti aku akan merajam kamu. Wahjurni maliya, dan tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama. Fa inda dzalika qala lahu Ibrahim salamun alaika. Nabi Ibrahim kemudian membalas ancaman rajam dan ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh ayahnya itu dengan mengatakan dengan penuh kelembutan, salamun alaika. Baik ayahku, aku tidak akan mengganggu kamu. Wa zadahu bi an da'a lahu bi an yaghfirallahu lahu bid-dukhul fil Islam. Faqala sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Falaysa ma'nahu anni atlubu laka bil lafzi kama yastaghfirul muslimu lil muslimi biqawli Allahu yaghfiru laka aw astaghfirullaha laka. Lianna Allah la yaghfiru syirka wa la yamhuhu illa bid-dukhul fil Islam. Wa hadha qabla ini dulu. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ya, ta'alahu bi an yaghfirallahu lahu bid-dukhul fil Islam. Berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni
dosa-dosanya dengan sebab dia masuk ke dalam agama Islam. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Nah, ayat ini jangan sampai disalahpahami bahwa Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, aku akan mintakan ampunan dosa untukmu wahai ayahku kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seorang muslim memintakan ampunan dosa kepada Allah untuk saudaranya sesama muslim. Ya, karena Azar ketika itu adalah orang yang musyrik. Azar, ayah Nabi Ibrahim, pada waktu Ibrahim mengatakan sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan memintakan ampunan kepada Allah untuk wahai ayah. Pada saat Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu, ayah beliau yang bernama Azar itu adalah dalam keadaan musyrik, dan orang musyrik tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang musyrik. Oleh karena itulah para ulama kemudian mengatakan sa'astaghfiru laka rabbi, itu yang dimaksud adalah, atau penafsirannya adalah, aku akan memintakan ampunan dosa untukmu wahai ayah dengan sebab masuk Islamnya engkau, dengan sebab masuknya engkau ke dalam agama Islam. Artinya beliau mengajak ayahnya masuk Islam, dan dengan sebab masuk Islam itu maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi bukan berarti Nabiullah Ibrahim alaihissalam memintakan ampunan dosa kepada Allah untuk ayahanda beliau dalam yang masih ketika itu dalam keadaan musyrik. Wa hadza kana qabla an ya'lama Ibrahimu bi wahyin min Allah anna abahu Azar lan yu'min. Jadi apa yang beliau sampaikan itu ya, ketika beliau mengatakan kepada ayahandanya, saya akan memintakan ampunan dosa sebab masuknya engkau ke dalam agama Islam. Hal ini dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada saat beliau belum tahu, belum diberitahu oleh Allah, belum diwahyukan kepada beliau bahwa ayahnya Azar tidak akan beriman. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa 'an maw'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu 'aduwwun lillahi tabarra'a min. Dan tidaklah istighfar Ibrahim untuk ayahnya illa 'an maw'idatin wa'adaha iyyahu, kecuali adalah janji yang ia ikrarkan untuk ayahnya. Falamma tabayyana lahu annahu 'aduwwun lillah, setelah menjadi jelas bahwa ayahnya adalah musuh Allah, tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tabarra'a minhu, maka Nabi Ibrahim berlepas diri dari ayahandanya, dari ayahnya. Ai lamma 'alima annahu la yuslim bal yamutu 'alal kufri tabarra'a minhu. Ya, sudah kita artikan tadi. Wa qad azharallahu ta'ala 'ala yadi Ibrahim mu'jizatan 'ajibatan. Wa dzalika anna qaumahu aradu an yantaqimu min Ibrahim 'alaihi salam lamma kassara asnamahum wa hattamaha wa ahanaha fashara'u yajma'una al-hataba min jami'i ma yumkinuhum, ya, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mukjizat pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam di hadapan umatnya yang kafir, di hadapan kaumnya yang tidak mau beriman kepadanya, ya, tetapi mukjizat yang luar biasa itu tidak menjadikan kaumnya beriman kepada beliau. Singkat cerita, jadi ini sekilas-sekilas begitu saja ya, kita ceritakan masing-masing nabi yang disebutkan oleh pengarang kitab ini sebanyak 25 nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kita akan menyebutkan biografi masing-masing, sejarah hidup masing-masing secara singkat. Ini perlu kita ketahui bersama karena ini adalah menyangkut sesuatu yang diceritakan di dalam Al-Quran. Pasti ada hikmah di dalamnya, pasti ada makna yang bisa kita petik, pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk kemudian kita hayati, lalu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, seperti pertentangan antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya. Ini sudah kita ceritakan beberapa
pertemuan yang lalu bahwa beliau adalah orang yang sangat cerdas. Ketika terjadi perdebatan antara beliau dengan Raja Namrud, beliau bisa mematahkan dalih-dalih yang disampaikan oleh Namrud. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, ya. Ini menjadi sesuatu yang bisa kita ambil faidahnya ketika kita berdebat melawan orang-orang yang misalkan ya tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali kisah-kisah lain, tidak hanya mengenai Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tetapi mengenai beberapa nabi yang sudah kita ceritakan beberapa di antaranya pada sesi sebelumnya, dan insya Allah akan kita ceritakan beberapa nabi dan rasul yang lain pada sesi-sesi berikutnya sampai genap 25 nabi atau rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang nabi dan rasul yang terakhir yang akan kita ceritakan secara hidupnya secara singkat nanti adalah Nabiullahi dan Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kaum Nabi Ibrahim alaihi salam, kita lanjutkan, ingin membalas apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau memecahkan dan meluluh lantakkan, menghancurkan, menghinakan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Nah, kemudian kaumnya ini ingin balas dendam. Apa yang mereka lakukan? Mereka ingin membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Fasyara'u yajma'una al-hataba min jami'i ma yumkinuhum minal amakin liyuqidu naran fayulquhu biha. Mereka kemudian mencari kayu, ya, mencari kayu bakar di berbagai tempat sebanyak-banyak yang mereka bisa, liyuqidu naran fayulquhu biha, sehingga kayu bakar itu ingin mereka nyalakan, ya. Setelah api berkobar-kobar, maka mereka ingin melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api itu. Wa ja'alu dzalika qurbanan li alihatihim ala za'mihim. Dan menurut mereka, Nabi Ibrahim oleh mereka akan dijadikan kurban, kurbanan, ya, untuk, kata mereka, untuk mendekatkan diri mereka kepada Tuhan-Tuhan mereka. Persembahan, kurban yang dipersembahkan, kata mereka, kepada Tuhan-Tuhan mereka untuk mendekatkan, kata mereka, untuk mendekatkan diri mereka kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Hatta qila innal mar'ata minhum kanat idza maridat tanzuru la in ufiyat la tahmilanna hataban li hariqi Ibrahim, sampai-sampai saking busuknya dan saking kafirnya kaum Nabi Ibrahim ketika itu, sampai-sampai perempuan, ya, jika ada seorang perempuan yang sakit, maka dia bernazar, jika aku sembuh maka aku akan mencari kayu bakar sebanyak-banyaknya dan akan membawa kayu bakar itu ke tumpukan kayu bakar lain yang akan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'amadu ila hufratin 'azimatin. Mereka kemudian membuat lubang yang sangat besar. Fawada'u fiha dzalikal hatab. Kemudian mereka meletakkan, ya, melempar kayu-kayu bakar yang mereka cari dari berbagai tempat itu ke dalam lubang yang sangat besar yang menganga itu. Wa adramun nara. Kemudian mereka menyalakan api yang luar biasa. Fiha fata'ajjajat waltahabat wa 'ala laha syararun 'azim. Kemudian berterbangan, ya, percikan-percikan api yang azim, yang luar biasa. Wa kanu la yastati'una liquwwati lahibiha an yataqaddamu minha. Saking besarnya nyala api yang membara ketika itu, yang berasal dari lubang yang menganga yang cukup besar itu, sampai-sampai mereka tidak bisa mendekat, ya, ke api itu saking panasnya api yang berkobar. Fasona'u al-manjaniq liyarmuhu fin nari min makanin ba'in. Sehingga mereka kemudian memutuskan untuk membuat manjaniq. Ya, manjaniq itu adalah alat pelontar. Biasanya dijadikan sebagai alat pelontar, diberi batu yang besar, kemudian seperti ketapel besar, ya, untuk melempar batu sehingga bisa menyerang musuh. Tetapi ini bukan untuk menyerang musuh, tetapi manjaniq atau ketapel besar atau alat pelontar besar itu akan dijadikan oleh mereka untuk melemparkan badan mulia Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api yang berkobar itu, karena mereka tidak bisa mendekat ke api, ya, saking besarnya kobaran api yang mereka nyalakan. Falamma wada'uhu alaihissalam fi kaffati hadzal manjaniq muqayyadan maktufan
wa alqauhu ila wasatin nar qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rawa dzalika al-Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika mereka sudah meletakkan Nabiullah Ibrahim di dalam alat pelontar itu, kemudian mereka akan melemparkan Nabiullah Ibrahim dengan alat tersebut, dengan ketapel besar tersebut, yang dalam bahasa Arab disebut apa? Al-manjaniq. Nabi Ibrahim alaihissalam ya diikat di alat pelontar besar itu. Ketika dilemparkan, beliau kemudian membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukuplah Allah sebagai penolongku. Hasbunallah, cukuplah Allah sebagai penolongku. Wa ni'mal wakil, dan dia adalah sebaik-baik pelindungku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolongku, dan Allah adalah sebaik-baik zat yang menjadi pelindungku. Falamma ulqiya Ibrahim lam tuhriqhu an-naru wa lam tusibhu bi'adhan wala thiyabuhu. Ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api yang berkobar-kobar itu, dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar itu, maka api tidak membakarnya sama sekali, ya. Bahkan pakaian yang beliau kenakan itu sama sekali tidak terbakar. Li'anna an-nara la tuhriqu bidzatiha wa tab'iha wa inna Allahu yakhluqul ihraqa fiha. Nah, di sini ada pelajaran ilmu akidah, pelajaran ilmu tauhid yang bisa kita petik. Kata pengarang kitab ini, syarah ya, salah satu syarah dari kitab Aqidatul Awam, beliau menjelaskan bahwa kenapa api tidak bisa membakar badan mulia beliau dan juga pakaian-pakaian yang beliau kenakan? Karena memang api itu tidak bisa membakar dengan sendirinya. Ya. Api itu tidak bisa menciptakan sesuatu menjadi terbakar. Api itu tidak dapat menciptakan apapun. Sifat membakar yang ada pada api itu juga tidak bisa menciptakan sesuatu yang tersentuh olehnya menjadi terbakar. Karena pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menghendaki terjadinya segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan api, bukan apapun. Pencipta segala sesuatu adalah Allah. Qala Allah ta'ala, qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Allah kemudian berfirman, ya naru kuni, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau wahai api bardan, ya, dingin, wasalaman, dan menjadi penyelamat, ala Ibrahim, terhadap Nabi Ibrahim alaihi salam. Fakanat hadhihi an-naru al-ha'ilatul 'azimatu bardan wa salaman ala Ibrahim falam tuhriqahu wa lam tuhriq thiyabahu. Setelah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, api itu tidak membakar sedikit pun dari badan dan pakaian Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api itu, apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Dan Allah lah pencipta segala sesuatu. Api tidak bisa menciptakan apapun. Api tidak bisa menciptakan kebakaran. Pencipta kebakaran dan pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak menghendaki beliau terbakar ketika beliau tersentuh oleh api itu, ketika beliau dilempar ke dalam api yang berkobar-kobar itu, sehingga badan dan pakaian beliau kemudian tidak terbakar sedikit pun. Wa qila lam tuhriq siwa wathaqihi alladhi awthaquhu bihi. Api itu hanya membakar tali yang mengikat badan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam manjanik itu, di dalam alat pelontar besar itu. Jadi ketika dilempar, beliau diikat dengan beberapa utas tali di dalam alat pelontar besar itu. Ketika api kemudian ketika beliau kemudian dilemparkan ke dalam api, itu yang terbakar hanya tali yang mengikat badan mulia beliau. Sedangkan beliau, badan beliau, pakaian beliau sama sekali tidak terbakar. Wa ma'a annahum ra'aw hadhihi al-mu'jizata al-bahirata dhallu ala kufrihim wa 'inadihim wa lam yu'minu bi nabiyyillahi Ibrahim alaihi salam. Meskipun mereka melihat mukjizat yang luar biasa itu, yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang ketika itu, ya, tetapi mereka tetap pada kufur mereka, tetap pada kesombongan mereka, tetap tidak mau menerima kebenaran yang berada di hadapan
mata kepala mereka. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam karena pencipta hidayah pada hati siapapun adalah Allah, dan Allah tidak menciptakan hidayah itu di hati orang-orang yang melihat mukjizat yang luar biasa itu. Waqad jaa'a an Ibrahim alaihi salam akhbarun katsiratun fil Qur'ani was sunnati tsabitati. Ada banyak sekali cerita-cerita, kisah-kisah seputar Nabi Ibrahim baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis ya yang sahih. Minha di antaranya adalah qissatu waladihi dzabih Ismail alaihi salam. Cerita mengenai penyembelihan Nabi Ismail putra beliau. Wa qissatu ziyarati ba'dil malaikati lahu, dan juga cerita mengenai kunjungan beberapa malaikat kepada beliau. Wa qissatu bina'il ka'bati syarifati, dan juga kisah mengenai upaya beliau dan beliau ketika memenuhi perintah Allah untuk membangun Ka'bah yang mulia. Wa ghairu dzalika, dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lain ya, yang insya Allah beberapa di antaranya akan kita ceritakan ketika kita membahas tentang atau menceritakan tentang Nabi berikutnya di dalam urutan bait nazam itu, yaitu Nabi Lut. Karena Lut ini adalah keponakan dari Nabi Ibrahim, maka ada beberapa kisah mengenai Lut, mengenai Nabiullah Lut alaihi salam itu yang juga menyinggung beberapa hal mengenai Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan mengenai kisah tentang penyembelihan perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau untuk menyembelih putra beliau, putra kesayangan beliau yang bernama Nabiullah Ismail alaihi salam, juga akan kita ceritakan ketika kita membahas tentang Nabi Ismail ya, setelah cerita mengenai Nabi Lut. Untuk kajian kita pada malam hari ini saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi ya untuk menyempurnakan bait nazam yang ke-16 ini. Pengarang kitab ini mengatakan hum adamun idris nuhun huduma salih wa ibrahim kullun muttaba'. Kita telah menceritakan tentang Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim yang disebutkan di dalam bait nazam yang ke-16 ini. Kemudian pengarang kitab ini mengakhiri bait nazam yang ke-16 ini dengan mengatakan kullun muttaba'. Kullun muttaba'. Ya. Mereka semuanya adalah orang-orang yang diikuti. Apa yang mereka bawa, akidah yang mereka bawa, ajaran-ajaran yang mereka bawa adalah mereka adalah orang-orang yang dengan membawa akidah yang benar, dengan membawa ajaran-ajaran yang benar, maka mereka semuanya adalah muttaba', orang-orang yang diikuti, semestinya diikuti oleh kaumnya masing-masing. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa semakin mengokohkan akidah kita dengan mengkaji aqidatul awam. Mudah-mudahan kita tidak awam dengan akidah yang semestinya kita yakini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.